Tahu-tahu ada yang ngomong. Contoh, ada yang bilang, Habib, Nabi kan manusia biasa, buat apa kita merayakan maulid? Ada yang nanya gitu? Mau dijawab pakai sejarah atau mau dipakai hawa nafsu? Enakan hawa nafsu lah, pakai emosi aja ya. Boleh nggak? Kalau ada yang nanya begitu, mau ngapain ngadain maulid? Nabi kan manusia biasa, nggak perlulah diagung-agungkan dan dimulia-muliakan. Jawab ya, jawab ya. Duit gua, yang capek gua, yang pantat yang duduk lama pantat sakit gua. Urusan lu apa? Jawaban mau jawab pakai dalil, mau dijawab pakai sejarah. Oke. Di dalam Rawi Ad-Diba, Syekh Abdurrahman Ad-Diba menjelaskan di dalam pasal sebelum pasal fahtadal arsyu taraban wastibsyar, beliau menyatakan, ahdziru gulubakum ya ma'syara dzawil albab hatta ajlu walakum mara'isa ma'ani ajalil ahbab. Di sini dijelaskan, hadirkan wahai kalian pemilik hati dan gunakan akal kalian. Ini Syekh Abdurrahman Ad-Diba menjelaskan di dalam sejarah ini. Pakai A, gunakan H. Jadi kalau orang nggak pakai akal, nggak gunakan hati, maka mereka tidak paham betul arti sejarah peringatan Maulid Nabi Yuna Muhammad. Faham sampai sini? Faham sampai sini? Belum dilanjut? Sudah paham apa belum? Dari tadi saya ngomong nggak paham-paham. Bagus. Allah di dalam hadits qudsi memanggil malaikat Jibril dan memerintahkan. Nah, ini nih letaknya nih. Ini acara ada panitianya enggak? Ada seksi-seksinya enggak? Allah mengangkat malaikat Jibril sebagai ketua panitia. Bukan orang maleber loh. Pengangkatan panitia saat Nabi mau dilahirkan ke dunia, disusun kepanitiaan, tapi bukan orang maleber. Siapa? Malaikat. Ya Jibril nadi fi sahril mahlukat min ahlil ardi was sama. Wahai malaikat Jibril, beritahu penghuni langit dan bumi. Memberitahunya memberitahu apa tuh? Ya Jibril nadi fi sahril mahlukat min ahlil ardi was sama bit tahani wal bisyarah fa inna an-nurul maksun wasirul maknun alladhi qabla al-wujudil asya wa ibda'il ardi wassama. Sallu ala Nabi Muhammad. Indah Allah memerintahkan malaikat Jibril, wahai Jibril, beritahu penghuni langit dan bumi dan berikan kabar gembira. Nah, yang tahu ini kabar gembira siapa lebih dulu berarti? Siapa? Yang memerintahkan untuk bergembira siapa? Ulang sekali lagi ya. Yang pertama kali tahu diserukan untuk bergembira siapa? Malaikat Jibril. Yang tahu atas kegembiraan, yang memerintahkan untuk bergembira siapa? Perayaan Maulid ini wajib untuk dengan kegembiraan kita mencontoh siapa? Allah Subhanahu, yang karena diperintahkannya malaikat Jibril untuk bergembira. Jadi kalau ada orang datang bulan Maulid hatinya gelisah, berarti orang setengah gila.
Betul ya? Berarti ini ada dalilnya enggak? Berarti yang pertama gembira siapa? Allah. Yang mendapatkan perintah untuk bergembira siapa? Malaikat. Sepakat? Selesai? Ya udah, kalau udah gitu kita tutup sama doa. 8 tadi katanya udah. Udah paham belum? Entar ditelusinnya maulid yang akan datang. Orang ngelihat jam salah. Saya lihat dulu kira-kira masih berapa lama. Ini soalnya sejarahnya masih panjang. Ini perkiraan selesai kita jam 2 malam lah. Setuju? Sanggup? Aing ente. Terusin ya. Jadi yang pertama bergembira siapa? Yang diperintahkan siapa? Malaikat Jibril untuk menyerukan seluruh penghuni langit dan panitia penyelenggaraan saat Nabi dilahirkan. Siapa ketua panitianya? Malaikat Jibril. Cerdas. Malaikat Jibril menyusun seluruh para malaikat untuk turun ke dunia menyambut kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu betul sejarahnya Nabi. Saat dalam keadaan Nabi ingin dilahirkan, dunia itu bumi sunyi, angin nggak ada. Betul ya? Bulan terang benderang. Sampai salah satu yang membantu Nabi saat membantu Siti Aminah saat melahirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengangkat Rasulullah. Beliau mengatakan, tidak pernah aku melihat malam lebih terang dari pagi. Malam lebih terang sampai kerajaan yang ada di Syam terlihat oleh mata. Saking terangnya malam tersebut. Sallu ala Nabi Muhammad. Saat dimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terlahir ke dunia ini, malaikat memenuhi seluruh bumi untuk menyambut kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang saya mau tanya lagi. Ada yang bilang lagi, Bib, manusia kan, Nabi kan manusia biasa. Kita buat apa? Kok menyanjung, memuliakan, mengagungkan Nabi? Nah, sekarang saya mau tanya lagi. Baik, betul. Di dalam firman Allah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, akan datang seorang nabi, betul? Dari golongan sama kan seperti kita ya. Tapi beliau menyebarkan kasih sayang dan beban umatnya dipikul oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama nggak kita sama Nabi? Berarti kita sama nggak sama Nabi? Nabi punya kedudukan seorang anbiya, memiliki umat, namun beban umatnya dipikul oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita nerima beban hidup udah susah apa belum? Oi. Beban hidup udah susah apa belum? Beras naik. Betul? Cabe, BBM. Lu sih. Susah. Beban. Ini enggak seberapa dengan bebannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beban kita rasakan untuk kehidupan kita, pikul sendiri sudah jadi beban. Bagaimana kita pinggul beban tetangga kita? Ada di sini mikul beban tetangga ada? Ada apa enggak? Beban sendiri aja susah, tapi Nabi beban umatnya dunia sampai akhirat dipikul oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham sampai sini? Ente. Lu kapan pahamnya? Banyakan mecin nih orang pada makannya.
Ini biar lebih gampang lagi nih. Katanya kan Nabi manusia, sama kita, betul? Ya udah kita bahas perbedaan antara kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi. Nabi diberi waktu 24 jam, betul? Kita diberi waktu berapa jam? 24 sama. Nabi di dalam riwayat keseluruhan 23 jam Nabi pakai untuk ibadah kepada Allah, 1 jam Nabi pakai untuk makan, istirahat, senda gurau, ngobrol, bagi ilmu. 1 jam. Terhitung 24 jam beribadah kepada Allah. Tidurnya Nabi ibadah. Kita 23 jam lalai kepada Allah, 1 jam lupa kepada Allah. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Sama enggak kita sama Nabi? 1-0. Betul? Ini mulai cerdas nih. Ini namanya kita ngaji. Yang kedua, kita makan. Kita makan enggak? Nabi pernah 7 hari 7 malam enggak makan, cuman minum aja. Kita pernah 7 hari kelaparan? Belum. Hobinya garas baik. Betul? Beda nggak kita sama Nabi? 2-0. Betul? Oke. Yang ketiga, dalam riwayat saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikumpulkannya, ini peribahasanya nih, dikumpulkan alam semesta ini, makhluknya Allah, manusia, jin, seluruhnya beribadah kepada Allah, belum dapat menandingi 1 rakaat ibadahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita pernah 4 rakaat khusyuk, pernah 2 rakaat deh khusyuk, pernah. Beda nggak kita sama Nabi? Jangankan khusyuk, nyamuk gigit garuknya repot luar biasa. Betul? Beda nggak kita sama Nabi? Berapa 0? Jadi kita ngaji nih ya. Jadi saat nanti ada orang-orang yang bilang, kalau ada yang bilang, dah nggak usah bikin maulid, udah nggak usah cinta sama Nabi. Lagi mana nggak cinta, orang berkorbannya semua buat umat. Betul nggak? 3. Yang keempat, Nabi saat tidur siang bajunya terbuka. Keringat Nabi ada tetesannya. Sepupu Nabi ambil botol, keringatnya ditaruh di dalam botol. Nabi bangun, ditanya, "Wahai saudaraku, itu apa?" "Keringatmu ya Rasulullah." "Untuk apa?" "Untuk aku jadikan wewangian ya Rasulullah." Keringat Nabi jadi minyak keringat elu. Betul? 4. Terus ini, oh kita mah nggak bakal pernah 1 kita. Ini jujur, kita mah nggak bakal pernah 1. 4. Yang kelima, Nabi buang air besar, betul, sama seperti kita. Kita juga buang air besar. Kalau kita buang air besar, larinya ke kloset, larinya juga ke sepiteng. Betul? Nabi saat membuangnya itu, bumi terbuka, kotoran Nabi dimakan bumi. Berarti udah disuruh tutup sama doa. Mic-nya pai. Terus Nabi buang air,
kotorannya bumi terbuka dimakan sama bumi. Kotoran kita siapa yang makan? Lele, Mujair, Burame, ikan aja masih ngelepeh. Betul apa betul? Beda nggak? Berapa kosong? Mau diterusin? Oke. Yang keenam, satu waktu setiap malam Nabi kalau pipis itu ditaruh satu tempat, ditaruh di bawah tempat tidur. Besok pagi Nabi buang. Yang tahu cara buang hanya Nabi. Karena kotoran Nabi tidak boleh terinjak manusia dan tidak boleh terinjak binatang. Satu waktu Nabi pergi ke ngajar, pulang Nabi mau lihat, dicari mau dibuang, nggak ada. Ditanya sama Siti Aisyah, ya Aisyah, ngelihat nggak bejana yang di bawah tempat tidur? Nggak lihat ya Rasulullah. Kemana? Coba ditanya ke Ummu Yusuf. Ditanyalah ke Ummu Yusuf, Ummu Yusuf, lihat gak bejana yang di bawah tempat tidur? Lihat ya Rasulullah. Di mana? Diambil sama Ummu Yusuf. Ini ya Rasulullah, kosong, nggak ada isinya. Ditanya sama Rasulullah, wahai Ummu Yusuf, ini isinya kemana? Aku buang ya Rasulullah. Buang kemana? Ke sini ya Rasulullah. Pipis Nabi diminum. Nabi pipisnya diminum, Nabi marah? Enggak. Nabi bilang kafir? Enggak. Nabi bilang ahli neraka? Enggak. Apa jawaban Nabi? Wahai Ummu Yusuf, engkau tidak akan terjangkit penyakit kecuali sakratul. Pipis Nabi jadi pipis elu. Bu, cinta sama bapak, pernah minum pipis bapak? Beda nggak? Mulia Nabi. Berapa kosong? Ketujuh, saat panen kurma Nabi memilih sesuatu yang baik dipisahkan dengan sesuatu yang buruk. Yang baik Nabi berikan kepada umat, tetangga, semua umatnya Nabi diberikan sesuatu yang terbaik. Yang gak enak Nabi yang makan. Sampai dalam satu riwayat Nabi pernah makan kurma itu, satu butir kurma kerasnya ditaruh malam, besok baru dimakan. Ini malam direndam, besok baru dimakan. Agak lebih bisa dimakan lah. Beda nggak sama kita? Kalau kita ada makanan enak buat kita, apa kita kasih tetangga? Buat siapa? Ada makanan enak buat kita apa buat tetangga? Yang nggak enak kasih siapa? Tuh. Beda nggak kita sama Rasulullah? Berapa kosong? Percuma, kita nggak bakal dapat satu. Saya cuma mau ngasih tau doang, kita mah percuma. Sampai yaumil kiamah nih saya tanya jawab begini, sampai kita umur paeh nih semua di sini. Satu-satu mati, nggak bakal pernah satu. Semua yang ada di dunia ini jauh lebih mulia Nabiuna Muhammad, dan Allah tidak akan pernah menciptakan sesuatunya kecuali karena Nabiuna Muhammad. Senang nggak jadi umat Rasulullah? Bangga nggak? Jadi perayaan maulid seperti ini, yang pertama, apa yang Allah perintahkan kepada malaikat Jibril tentang kegembiraan, malam ini kita lakukan dengan kegembiraan. Malaikat mendengar kegembiraan, diperintahkan seluruh penghuni langit dan bumi, mereka bergembira atas kelahiran Nabiuna Muhammad.
Jadi jika mereka tidak bergembira saat datangnya malam Maulid Nabi di bulan Rabiul Awal, berarti mereka golongan orang-orang yang tidak karena ini adalah seruan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh udah putus-putus baik. Ini udah putus lagi nih. Ini berarti kalau putus lagi doa. Doa. Terus nih ya. Ini 70 mau dilanjutin apa udah? Percuma kita nggak bakal satu mah. Apa sih hikmah di dalam Maulid? Saat dimana bulan Rabiul Awal ini Nabi dilahirkan ke dunia, apa manfaatnya buat kita? Setiap apa yang diberikan oleh Allah Nabi berarti punya keberkah. Tahu arti berkah? Tahu arti berkah? Tahu cabe? Cabe digigit rasanya apa? Pedasnya bisa dipegang, pedasnya bisa dilihat. Yang namanya berkah gak bisa dipegang, enggak bisa dilihat, namun bisa Contoh kecilnya, uang di kantong belum habis udah datang lagi, itu namanya giliran duit. Paham ya? Jadi apa yang kita lakukan di bulan Rabiul Awal ini, kita cuman mengharap keberkahan dari Allah, karena kita kegembiraan kita saat bulan ini datang dan kita bergembira. Allah telah menciptakan seorang manusia dilahirkan oleh seorang ibu yang rahimnya Masya Allah disucikan oleh Allah. Yang kedelapan, Bu Sare, ibu pernah melahirkan, pernah hamil, rasanya apa? Sakit, capek, pegel. Siti Aminah nggak ngerasakan itu, Bu. Ibunda Nabi enggak pernah ngerasain pegel, enggak pernah ngerasain ngidam, enggak pernah ngerasain disusahin. Nabi di dalam kandungan akhlaknya udah buat orang tua luar biasa. Anak kita bagaimana? Yang di dalam kandungan pengen ngelus kepala botak, minta mangga nyolong. Tengah malam bapak dibangunin, yang main mie ayam. Betul? Repot nggak? Nabi nggak pernah bikin repot, masih di dalam kandungan. Nabi seorang anak yang beradab dan berakhlak kepada orang tuanya. Nabi belum lahir udah punya akhlak. Berapa kosong? Kesembilan. Ibu saat melahirkan ke bidan, rumah sakit atau ke dukun beranak, betul? Betul? Nabi saat ibunda ingin melahirkan, Nabi datanglah bidadari yang diutus oleh Allah untuk menjadi bidan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bidannya Nabi, bidan elu. Mana apek? Betul? Beda nggak kita sama Nabi? Beda. Saat Nabi keluar ke dunia, berapa kosong berarti tadi itu? 9. Saat Nabi terlahir ke dunia, dipegang oleh seseorang bidadari, tangannya dibawa Nabi, diangkat Nabi. Nabi merontah. Seakan-akan Nabi tidak ingin diangkat, namun Nabi ingin kembali ke bumi seraya sujud kepada Allah. Bayi kita gimana? Lahir kaki di atas, kepala di bawah. Enggak nangis, digebuk. Betul? Beda nggak kita sama Nabi? Berapa kosong? Parah.
Ini sejarah wajib untuk kita beritahukan kepada penerus pendakwahnya Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak ajarin ke anak-anak kita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan hanya sejarah yang tidak manfaat. Kenapa kita ulas tentang sejarah? Karena Al-Qur'an banyak di dalam presentasinya isinya sejarah. Betul nggak? Tuh. Sejarah ini wajib kita beritahukan kepada anak cucu kita. Kenapa? Dari sinilah kita punya timbul rasa cinta atau mahabbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 10-0 kita kalah. Saat itu Nabi sujud, tangan menunjuk ke langit, kepala menengadah ke langit. Anak kita kan nggak ada yang begitu, Pak. Kalau kita punya anak begitu, bidan pada loncat. Betul apa enggak? Tuh. Inilah Allah memuliakan Nabiuna Muhammad. 10. Yang ke-11. Saat Nabi dilahirkan ke dunia, pilar-pilar kejayaan Persia Romawi diruntuhkan oleh Allah. Api raja yang disembah oleh orang kaum Majusi, mereka menyembah api ribuan tahun tidak pernah padam. Saat Nabi dilahirkan, padam api tersebut. Logika, bisa nggak Allah padamkan api Majusi yang disembah oleh orang kaum Majusi 1000 tahun, ribuan tahun sebelum dilahirkan Nabi? Bisa nggak dipadamkan? Pilar-pilar kejayaan Persia Romawi bisa nggak Allah hancurkan sebelum ribuan tahun Nabi dilahirkan ke dunia? Bisa, karena Allah Maha Kuasa, Allah berhak untuk berbuat apapun. Tapi kenapa saat Nabi dilahirkan ke dunia? Ta'ziman wa takriman. Karena Allah memuliakan dan mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu perayaan Maulid kita di malam ini mengingat saat dimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Ini adalah salah satu bahwa kita ini mengharapkan dimuliakan Allah dan diagungkan Allah karena kita memuliakan dan mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi. Paham sampai sini? Jadi Maulid kali ini satu, kita seperti ini ingin kita ini dimuliakan dan diagungkan oleh Allah.